Sejarah sering kita bayangkan berubah karena perang besar. Padahal, kadang cukup satu keputusan kecil, satu kata yang salah, satu janji yang dipercaya, satu masalah yang diabaikan. Dan dari situlah sejarah Indonesia berubah selamanya. Proklamasi, satu kalimat yang membuka pintu perang. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun dunia belum tentu mengakuinya. Jepang memang kalah perang, tapi secara hukum internasional, kekuasaan belum benar-benar diserahkan. Para tokoh Indonesia sadar satu hal. Jika teks proklamasi terlalu keras, Indonesia bisa langsung diserang. Tapi jika terlalu lunak, kemerdekaan bisa dianggap tidak sah. Akhirnya dipilih kalimat yang singkat dan sangat diplomatis. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Disinilah kesalahan kecil itu muncul. Kalimat ini tidak menjelaskan dari siapa ke siapa kekuasaan itu dipindahkan. Belanda membaca ini sebagai celah. Sekutu memanfaatkannya sebagai alasan. Indonesia dianggap belum benar-benar merdeka. Dan dari satu frasa yang ambigu, lahirlah perang kemerdekaan selama 4 tahun. Satu kalimat, ribuan nyawa melayang. Tentara Nasional, niat damai yang berujung kacau. Setelah merdeka, Indonesia ingin diakui dunia. Pemerintah takut jika langsung membentuk tentara kuat, Indonesia akan dicap agresif. Akhirnya keputusan diambil. Tentara Nasional ditunda. Para pejuang dibiarkan membentuk laskar sendiri. Senjata tersebar, komando terpecah. Kesalahan kecilnya bukan pada niat, tapi pada perhitungan. Karena tanpa komando tunggal, senjata bukan hanya melawan musuh, tapi juga sesama pejuang. Terjadi bentrokan, perampokan, kekacauan bersenjata. Niat menjaga citra damai hampir menghancurkan negara dari dalam. Linggarjati, percaya pada janji penjajah. Rakyat menderita, ekonomi hancur, perang tak kunjung selesai. Diplomasi dianggap jalan keluar, harapan terakhir. Dalam perjanjian Linggarjati, Indonesia mengalah. Wilayah diakui terbatas. Kesalahan kecilnya, Indonesia percaya Belanda akan jujur. Yang terjadi justru sebaliknya. Isi perjanjian dipelintir. Indonesia dianggap hanya negara bagian. Belanda kembali menyerang dengan dalih hukum. Satu tanda tangan memaksa rakyat kembali berperang. Knio, musuh lama yang tidak diselesaikan. Setelah kemerdekaan, warisan kolonial belum sepenuhnya dibersihkan. Tentara Knio tidak dibubarkan secara total. Sebagian dibiarkan, sebagian dipulangkan, sebagian menggantung tanpa kejelasan. Kesalahan kecilnya adalah menunda, karena yang ditunda akan kembali sebagai ancaman. Lahir pemberontakan, konflik daerah, luka separatisme. Masalah lama yang tidak ditutup tidak pernah benar-benar mati. 5. Demokrasi terlalu cepat. Sistem bagus, waktu salah. Indonesia baru lahir. Rakyat belum siap politik. Ekonomi rapuh. Namun negara langsung meniru demokrasi barat. Banyak partai, banyak kepentingan. Kabinet jatuh bangun. Negara tidak stabil. Rakyat lelah, kecewa,
mencari figur kuat. Dari kekacauan kecil itu, lahirlah perubahan besar kekuasaan. Indonesia tidak berubah karena satu kesalahan besar, tapi karena kesalahan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan sejarah selalu mencatat siapa yang lalai dan siapa yang belajar. Satu kalimat yang membuka pintu perang. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun dunia belum tentu mengakuinya. Jepang memang kalah perang, tapi secara hukum internasional, kekuasaan belum benar-benar diserahkan. Para tokoh Indonesia sadar satu hal. Jika teks proklamasi terlalu keras, Indonesia bisa langsung diserang. Tapi jika terlalu lunak, kemerdekaan bisa dianggap tidak sah. Akhirnya dipilih kalimat yang singkat dan sangat diplomatis. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Disinilah kesalahan kecil itu muncul. Kalimat ini tidak menjelaskan dari siapa ke siapa kekuasaan itu dipindahkan. Belanda membaca ini sebagai celah. Sekutu memanfaatkannya sebagai alasan. Indonesia dianggap belum benar-benar merdeka. Dan dari satu frasa yang ambigu, lahirlah perang kemerdekaan selama 4 tahun. Satu kalimat, ribuan nyawa melayang. Tentara Nasional, niat damai yang berujung kacau. Setelah merdeka, Indonesia ingin diakui dunia. Pemerintah takut jika langsung membentuk tentara kuat, Indonesia akan dicap agresif. Akhirnya keputusan diambil. Tentara Nasional ditunda. Para pejuang dibiarkan membentuk laskar sendiri. Senjata tersebar, komando terpecah. Kesalahan kecilnya bukan pada niat, tapi pada perhitungan. Karena tanpa komando tunggal, senjata bukan hanya melawan musuh, tapi juga sesama pejuang. Terjadi bentrokan, perampokan, kekacauan bersenjata. Niat menjaga citra damai hampir menghancurkan negara dari dalam. Linggarjati percaya pada janji penjajah. Rakyat menderita, ekonomi hancur, perang tak kunjung selesai. Diplomasi dianggap jalan keluar, harapan terakhir. Dalam perjanjian Linggarjati, Indonesia mengalah. Wilayah diakui terbatas. Kesalahan kecilnya, Indonesia percaya Belanda akan jujur. Yang terjadi justru sebaliknya. Isi perjanjian dipelintir. Indonesia dianggap hanya negara bagian. Belanda kembali menyerang dengan dalih hukum. Satu tanda tangan memaksa rakyat kembali berperang. Knio, musuh lama yang tidak diselesaikan. Setelah kemerdekaan, warisan kolonial belum sepenuhnya dibersihkan. Tentara Knio tidak dibubarkan secara total. Sebagian dibiarkan, sebagian dipulangkan, sebagian menggantung tanpa kejelasan. Kesalahan kecilnya adalah menunda, karena yang ditunda akan kembali sebagai ancaman. Lahir pemberontakan, konflik daerah, luka separatisme. Masalah lama yang tidak ditutup tidak pernah benar-benar mati. 5. Demokrasi terlalu cepat.
Sistem bagus, waktu salah. Indonesia baru lahir. Rakyat belum siap politik. Ekonomi rapuh. Namun negara langsung meniru demokrasi barat. Banyak partai, banyak kepentingan. Kabinet jatuh bangun. Negara tidak stabil. Rakyat lelah, kecewa, mencari figur kuat. Dari kekacauan kecil itu, lahirlah perubahan besar kekuasaan. Indonesia tidak berubah karena satu kesalahan besar, tapi karena kesalahan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan sejarah selalu mencatat siapa yang lalai dan siapa yang belajar.